Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurjana dengan NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yaitu PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri dan angsuran PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Pembahasan materi. Yang pertama, PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri. Pengertian PPh pasal 24, subjek dan objek PPh pasal 24, penggabungan penghasilan PPh pasal 24, besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan PPh pasal 24 dan contoh perhitungan PPh pasal 24. Angsuran PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Pengertian PPh pasal 25, mengetahui angsuran PPh pasal 25 dan contoh perhitungan PPh pasal 25. Yang pertama, pengertian PPh pasal 24. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 Ayat 1. PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Yang kedua, subjek dan objek PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga, penggabungan penghasilan PPh pasal 24. Jadi, pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghitung pajak penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak diperoleh atau diterimanya penghasilan. Yang keempat, besarnya pajak luar negeri yang boleh dikreditkan PPh pasal 24. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri dan setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri. Tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terhutang atas penghasilan kena pajak atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terhutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Maksimum kredit pajak sama dengan penghasilan luar negeri dikali pajak terhutang tahun dibagi PKP. Yang kelima, contoh perhitungan PPh pasal 24. PT Seventeen yang berlokasi di Jakarta selama tahun 2019 memperoleh penghasilan baik dari usahanya dari dalam negeri ataupun beberapa cabangnya yang berada di luar negeri. Penghasilan neto dari dalam negeri 150 miliar, sedangkan usahanya di luar negeri seperti Jepang memperoleh penghasilan 300 juta dan di Korea memperoleh penghasilan 400 juta, sedangkan di Cina mengalami rugi 100 juta. Pajak yang telah dibayar di luar negeri sebesar 25% untuk Jepang, 30% untuk Korea, dan 20% untuk Cina. Berapa PPh pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri? Perhitungan pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri. Yang pertama, mencari penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan neto dalam negeri 150 juta, penghasilan neto luar negeri Jepang 300 juta, Korea 400 juta, jumlah penghasilan neto luar negeri 700 juta. Penghasilan kena pajak PKP 150 juta ditambah 700 juta, 850 juta.
Perhitungan kedua, mencari pajak penghasilan terutang dari jumlah PKP sebesar 850 juta dibagi 28% dikali 850 juta sama dengan 238 juta. Yang ketiga, mencari pajak yang telah dibayar atas penghasilan di luar negeri. Jepang 25% dikali 300 juta sama dengan 75 juta. Korea 30% dikali 400 juta sama dengan 120 juta. Yang keempat, mencari kredit pajak luar negeri KPLN. KPLN Jepang 300 juta dibagi 850 juta dikali 230 juta sama dengan 84 juta. KPLN Korea 400 juta dibagi 850 juta dikali 230 juta sama dengan 112 juta. Yang kelima, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Jepang sebesar 75 juta, pilihan yang terendah. PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan Korea sebesar 112 juta, pilihan yang terendah. Yang keenam, jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri. 75 juta ditambah 112 juta sama dengan 184 juta. Materi yang kedua, angsuran PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Yang pertama, pengertian PPh pasal 25. Ketentuan PPh pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan A. Wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25, yang B. melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Yang kedua, angsuran PPh pasal 25. Menentukan pelunasan pajak penghasilan oleh wajib pajak dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan dilakukan oleh wajib pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kedua, pelunasan pajak penghasilan pada akhir tahun berjalan tahun pajak. Pelunasan pajak penghasilan pada akhir tahun pajak dilakukan melalui mekanisme penyampaian surat pemberitahuan tahunan yang merupakan penghitungan pajak penghasilan yang terutang, yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri, dan jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar untuk tahun pajak yang bersangkutan. Contoh kasus besarnya PPh pasal 25 orang pribadi. Jumlah pajak penghasilan Tuan Dimas yang terutang sesuai dengan SPT tahunan pada PPh 2018 30 juta. Pada tahun 2018 telah dibayar dan dipotong atau dipungut. Yang pertama, PPh pasal 21 8 juta, yang kedua PPh pasal 22 2 juta, yang ketiga PPh pasal 23 2 juta, dan PPh pasal 25 12 juta. Ditambah sama dengan 24 juta. Kurang bayar pasal 29 tahun 2018, besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2019 adalah PPh terutang tahun 2018 30 juta. Dengan pengurangan PPh pasal 21 8 juta, PPh pasal 22 2 juta, PPh pasal 23 2 juta ditambah sama dengan 12 juta. Dasar penghitungan PPh pasal 25 2019 18 juta. Besarnya PPh pasal 25 per bulan 18 juta dibagi 12 sama dengan 1.500.000. Contoh kasus WP BUMN dan BUMD. Menurut RKAP tahun 2019 yang sudah disahkan, PT Jogja Bangkit sebuah BUMD yang dimiliki pemerintah Yogyakarta diperkirakan mempunyai penghasilan neto sebesar 1 miliar. Kredit pajak atau PPh pasal 22, 23, 24 yang dapat dikreditkan tahun 2018 berjumlah 70 juta. Perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun 2019 sebagai berikut. Penghasilan neto 1 miliar, PPh terutang 25% dikali 1 miliar
sama dengan 250 juta. Kredit pajak PPh pasal 22, 23, dan 24 70 juta. PPh yang dibayar sendiri 250 juta dikurang 70 juta sama dengan 180 juta. PPh pasal 25 180 juta dibagi 12 sama dengan 15 juta. Baiklah, itulah yang materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.